saya berada di SMA N1 Gangga, salah satu SMA yang favorit, the best, yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dalam kesempatan hari ini, saya lagi bersama dengan salah satu komandan, pemimpin dari sekolah ini, yaitu Bapak Suharna SE MPD. Oke, sedikit gambaran, beliau ini adalah salah satu guru saya dulu, masih di SMA 1 Tanjung. Dan saya sebagai saksinya, beliau ini adalah salah satu guru yang the best, terutama dalam visi kedepannya. Oke, dalam kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang SMA yang beliau pimpin. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan tentang background sekolah kita ini. Yang pertama mungkin dari segi sejarahnya, tahun berdirinya, kemudian visi misinya, termasuk bagaimana strategi dan usaha Bapak mencapai visi misi itu. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Suharna. Kebetulan mendapat amanah dari Gubernur NTB. Saya menjabat di SMA Negeri 1 Gangga mulai 1 Januari 2018. Jadi tahun ini memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi setelah saya masuk sini ada beberapa yang saya amati masih kurang. Intinya ada 3 hal yang masih kurang, yaitu yang berhubungan dengan tool di sini berupa sarana prasarana dan alat. Kemudian yang kedua berhubungan dengan mindset. Yang ketiga berhubungan dengan konten larinya adalah IT. Jadi guru-guru ATU kurang beradaptasi dengan IT. Untuk itu saya datang sini untuk merubah mindset yang pertama, ya, karena waktu saya di sini mindset warga SMA 1 Gangga masih kurang yang berhubungan dengan disiplin, sangat kurang. Kenapa disiplinnya kurang? Karena sarana prasarananya kurang. Jadi sekolah belum terpager keliling, belum ada pos satpam, belum ada picture print. Nah, saya benahi dari segi tool itu tadi, sarana prasarana, saya benahi dalam rangka mencapai goalnya. SMA Gangga untuk bisa berprestasi harus punya merek, sehingga saya mencanangkan goalnya itu adalah brandnya itu SMA Gangga Best. Nah, Best itu singkatan dari behavior, yang berarti lulusan SMA Gangga harus mempunyai karakter yang unggul, contohnya disiplin, kejujuran, attitude, dan sebagainya. Karena kunci sukses menurut penelitian terus dari Amerika Serikat, itu bahwa sukses itu ditentukan oleh 70% attitude, 30% IQ. Contohnya sudah banyak. Anda kenal Bill Gates, tidak lulus kuliah, tapi menjadi orang terkaya di dunia. Apa yang mendiri Facebook tahu? Ya, Mark Zuckerberg. Nah, lulus kuliah enggak? Ya, dia DO. Nah, tidak kuliah kan? Ya, nah, itu kita ambil. Jadi behavior, mempunyai karakter yang unggul. Ya. Nah, karena behavior itu banyak, saya canangkan dalam 1 tahun pertama itu yang behavior itu intinya 4 dulu. Di KTI, disiplin, komitmen, integritas, dan tanggung jawab. 4 poin itu dulu. Nanti tahun kedua kita tambah dengan yang lain, seperti kolaboratif, creative thinking, kemudian adaptasi dengan IT dan seterusnya ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, visi yang kedua tadi kan empati. Nah, empati itu karena sekarang kita masuk dalam zaman globalisasi atau zaman orang barat itu kan individualistis. Nah, untuk merubah itu maka lulusan SMA Gangga harus punya jiwa-jiwa yang empati terhadap sesama. Di sosial. Kita aktualisasi, kita implementasi. Contohnya kemarin di Sigap Menjalin, tepatnya di Endang Galuh terjadi kebakaran. Kita kumpulkan dana, kemudian bawa ke sana. Alhamdulillah kemarin dapat dana sekitar 2.500.000. Kita wujudkan dalam bentuk barang, sembako, 25 paket. Per paketnya 100.000. Isinya beras 5 kilo, minyak 1 kilo, gula dan seterusnya. Satu paket dan masuk bahan-bahan. Itu usaha Bapak dalam bagaimana menumbuhkan emosi, menumbuhkan dalam empati. Goal yang kedua yang empati itu. Yang ketiga adalah BES. Yang ketiga kan BES, S-nya adalah smart. Smart itu adalah bentuk manusia-manusia yang cerdas. Kalau cerdas termasuk pinter kan? Ya, kalau pinter belum tentu cerdas. Bagaimana mencapai suatu tujuan dengan smart. Nah, smart itu
kita aplikasinya di lapangan, bagaimana memberikan pelayanan PBM, belajar mengajar yang optimal. Saya punya slogan, tiada hari tanpa jam kosong. Jadi zero jam kosong. Ini Oke, tapi jadi sampai SMA sekarang Gangga itu nggak ada jam kosong ya? tapi masih ada di sini, masih ada 1-2 karena gurunya masih berpedoman pada KTSP. Kasih tugas saya pergi. Ya. KTSP kasih tugas. Itu jarang kan ya? Sekarang sudah K13. Mindsetnya ada berubah. Ya. Mindset dulu. Oke. Kemudian yang terakhir itu setelah cerdas dia harus thoughts. Thoughts itu tangguh. Dalam menghadapi tantangan global itu kan sebuah sulit kan. Sekarang persaingan sangat kompetitif. Ya kan? Ya. Sehingga orang harus pantang menyerah, teguh, ya, kuat dan sebagainya. Nah, untuk membekali hal-hal tersebut, maka kami selaku pimpinan SMA 1 Gangga menyanangkan dulu vision. Visi itu kan angan-angan. Ya. Angan-angan yang tidak dicapai. Visinya tadi best, sehingga mereknya SMA 1 Gangga tulisannya adalah best. SMA 1 Gangga best. Dan itu sudah dibuktikan. Hasilnya sudah ada, tidak hanya omong kosong atau OD kan? Oke. Atau NATO, not Iya. action, Not action, top only. top only. Jadi tidak. Contohnya dari segi IQ, kita kemarin juara Olimpiade itu, OSN ya. Ya. Sekarang diganti namanya KSN, Kompetensi Nasional, ya. Oh. KSN. Kita menyumbangkan pemain yang dikirim ke provinsi itu ada 9 kali 3 berarti 27. Dari 27 pemain itu kita menyumbangkan 6 pemain yang masuk ke tingkat provinsi. Wow. Kalah 1 digit dengan SMA 1 Tanjung. SMA 1 Tanjung masih tertinggi 7 pemain, kita 6 pemain. Oke. Juara 1, 2, 3 Olimpiade Kimia diambil alih SMA 1 Gangga. Wow, 1, 2, 3. bayangkan itu smartnya itu sudah Jamaah bisa nampak. udah nampak udah bisa Ya, dilihat. kimia. Kemudian fisika juara 3, Wow. ekonomi juara 3, geografi juara 3. Berarti 6 pemain. Ibaratnya PSSI, Ya. pemainnya itu diambilkan dari klub-klub kan. Ya. Nah, klubnya itu ada SMA Tanjung, SMA 1 Gangga, SMA 1 Kayangan, Bayan. Kita menyumbangkan 6 pemain. Bayangkan 6 disumbangkan oleh SMA 1 Gangga. Wow. Terus kemudian tidak hanya IQ, kita juara Olimpiade olahraga itu. Ya. Apa? O2SN. O2SN. Kita mewakili KLU, juara umum KLU masuk ke provinsi NTB. Juaranya apa? olahraga OSN itu yang masuk di sana ada lompat jauh, lompat tinggi, Atletik ya. atletik. Ya. Nah, tiga itu. Termasuk tingkat provinsi, tapi belum bisa juara di tingkat provinsi. Mewakili KLU ke provinsi. Kemudian yang seni dan budaya. Ya. Seni dan budaya itu 3 tahun berturut-turut kita juara provinsi. Monolog. Wow, Ya, monolog. 3 tahun berturut-turut wakili NTB ke tingkat provinsi. Ya sayangnya di tingkat provinsi belum bisa juara. Tapi di NTB kita selalu juara 1 tahun 3 tahun terakhir. Yang kemarin itu tahun ini adalah Pipin ya. Ya. Pipin mewakili NTB ke tingkat provinsi, tingkat nasional. Wow. Kemudian tahun berikutnya adalah Itu di bidang apa Pipin itu, Pak? monolog. Monolog. Teater. Ya, monolog. Kemudian SMA Gangga itu adalah justru di teaternya. Jadi seni, Pak ya, seni. Ah. Ya, berbicara, public speaking, kemudian bagaimana cara Iya. kurositas dan kreativitas. Unggul di bidang prestasi tidak hanya akademik, Ya. akademik dan non akademik. Sementara SMA Gangga masih unggul di non akademik, FLS 2N dan O2SN. Ya. Masih juara KLU masuk ke NTB. Oke, jadi luar biasa. Kejuaraan. Jadi, Kemudian itu tahun adalah- lalu kita juga juara tingkat nasional juara 3 Wow, di mana, Pak? yang diselenggarakan oleh Kadip Humas Polri. Ya. Kita juara 3 pembuatan film pendek dokumenter. Kadip Humas Polri. Adif Humas. Di tim 3 orang itu juara nasional juara 3. Jadi luar biasa sekali begitulah Hmm. gambaran dari SMA 1 Gangga dan bagaimana mereka mewujudkan goal mereka, visi misi mereka, branding mereka. Jadi tidak sekedar NATO, mereka wujudkan dengan dalam bentuk prestasi-prestasi yang pernah. Nah, Oke. jadi Yang kedua, Pak, strateginya untuk mencapai itu saya punya strategi yang dikenal dengan the power 4P and 1B. Wah, apa itu, Pak? Nah, Jelaskan kepada kita semua. the power 4P, 4P. 40, 4P, huruf P kan? Ya. Jadi 40, 4T. 4P. Ya. Ya. P yang pertama adalah kita untuk bisa memakai brand. Ya. P yang pertama harus punya penampilan yang bagus, Penampilan casingnya. itu ya. Di Yang sekolah harus pertama. kita benahi, sarana prasarana kita benahi. Casingnya. Casingnya, pagar keliling kita bangun kemarin dari Wow. dana masyarakat BPP itu 400 meter. 400 meter. Ya, pagar keliling. Kemudian pembuatan taman-taman. Taman itu batu pematangan batu sikat. Taman di depan ini kemarin masih kumuh. Tempat parkir ini sekarang menjadi taman yang bagus.
Oke. Kita namai Taman Suharnadi karena yang Oh. pengelola adalah Suharnadi. Wah, iya, Ya. iya, Ya, casingnya kita berbagi. iya. Ya, jadi kita punya 24 ruang kelas yang untuk rombelnya 21 kelas, kemudian yang dua kita pakai ruang kelas agama Buddha Ya. dan yang satu kelas agama Hindu. Jadi 24. Jadi Ya. benar-benar tingkat toleransi sudah kita- Labnya lengkap ya, lab Ya. fisika, kimia, biologi kemarin baru selesai kita bangun, baru selesai dapat bantuan dari DAK. Oke, fasilitasnya juga nanti Nah. saya akan tunjukkan juga di video ini. Lapangan Bagaimana- basket baru terbangun kemarin, baru kita tadinya ruang kelas darurat. Ya. Ada 6 ruang kelas darurat di situ di lapangan basket sehingga anak-anak 2 tahun nggak bisa main basket. Iya. Tahun 2020 sudah kelar. Gedungnya ruang kelas darurat itu kita angkat, kita pindahkan ke sana mana bagian sana? Utara ya. Utara menjadi Selatan. tempat parkir Oh, siswa. parkir siswa. Jadi hanya SMA 1 Gangga yang memanjakan siswanya, tempat parkirnya aja bebas hujan dan panas. Wow, luar biasa. SMA yang ada di Mataram aja masih parkirnya siswa pakai kena sinar matahari dan hujan. Nah, itu. Jadi dari segi fasilitas tadi, seperti Bapak Hmm. sudah menjelaskan, mungkin saya perjelas, mungkin dari fasilitas akademik mereka sudah memiliki lab fisika, kimia, biologi, dan lab komputer. Kemudian dari segi wawasan dari taman dalam sekolah, termasuk taman, kemudian pagar keliling, kemudian malah menyediakan parkir khusus untuk siswa yang terlindung dari hujan dan panas. Wow, gimana coba? Ini salah satu menjadi sekolah yang sangat-sangat direkomendasikan apabila Bapak Ibu atau teman-teman milenial yang lagi di SMP sekarang, jadi SMA 1 Gangga menjadi pilihan yang terbaik. Masih kurang fasilitas tadi yang belum kita sebut, Oh, iya. masih kurang untuk memfasilitasi anak-anak berprestasi di bidang non akademik. Ya. Kita siapkan panggung ekspresi. Oke, ada panggung ekspresi itu ekspresi. yang luas, yang luasnya itu bisa dipakai untuk penampilan anak-anak main teater, nari dan sebagainya yang tidak kena hujan dan panas. Ada Di dalam depan, seni, Pak, ya? kemudian di belakang kita siapkan ada namanya burugak pembelajaran. Ya, Itu tempat untuk program literasi sekolah. diskusi Pak. Jadi terus paling belakang di depan lab fisika, kimia, biologi Ya. sana kita siapkan klinik literasi. Klinik Literasi literasi. yang akan kita lengkapi Wow. dengan fasilitas bacaan-bacaan non pelajaran seperti fiksi. Pokoknya non buku paket lah. Ya, jadi Koran-koran, akademik non majalah, dan akademiknya sudah terakomodir Hmm. semua. Ya, Oke, sekarang poin ke selanjutnya Pak, rencana ke depan dalam meningkatkan gol-gol itu, mungkin prestasi-prestasi yang belum bisa diraih targetnya itu bagaimana ke depannya bisa diraih? Nah, target-target ke depan adalah kita mencanangkan kita harus yang keempat tadi, the power of it tadi kan belum selesai kan? Ya. P ada pelayanan, yang pertama memberikan pelayanan yang update, kemudian penampilan yang casing yang bagus, Ya. kemudian prestasi baik non akademik dan akademik harus unggul di atas rata-rata. Kemudian terakhir itu adalah yang P itu P4 ada satu lagi apa tadi? Pelayanan, Dressing, penampilan, prestasi, ya. dan P yang keempat apa lupa. Terus yang ditambah lagi untuk dapat mencapai 1B tadi, Ya. kita supaya dikenal oleh masyarakat kita harus punya brand Branding. ya, merek. Merek. Mereknya SMA Gangga itu apa? Ya. Brandnya adalah SMA Gangga, sekolahnya sang juara best. Jadi best itulah Oke. mereknya. Sekolahnya sang juara best. Nah, itu brandednya. Jadi itu akan ditingkatkan lagi. Nah, Pak. dalam hal itu ke depan dalam waktu kepemimpinan satu periode 4 tahun, Ya. masih kurang 1 tahun, saya punya mimpi tadi bahwa impian itu tahun keempat SMA Gangga harus the bestnya SMA di KLU. Wow, the bestnya. SMA di Jadi KLU. mengalahkan SMA Tanjung dari segi akademik maupun non Akademik. akademik. Kalau non akademik kita ada unggul. Ya. Sekarang akademiknya Pak. Akademik masih kalah dari SMA Tanjung. Contoh yang sederhana adalah SMA yang favorit itu adalah apabila outputnya lulusannya 90% ke atas bisa masuk perguruan tinggi negeri favorit. Berarti itu indikatornya. Pak. Ya, Oke. 2 tahun terakhir kita sudah mengalami peningkatan. Ya. Tahun 2019 yang masuk perguruan tinggi negeri kita tercatat 42 siswa. Tahun ini tercatat sudah 68 siswa. Dan kita sudah bisa nembus perguruan tinggi favorit. Ya. Di Surabaya ada UNER. Oh, udah ada yang di UNER. Anak kita yang masuk di sana lewat beasiswa Andik kemarin masuk satu, yaitu yang juara monolog tingkat provinsi itu yang masuk nasional, namanya siapa? Andik yang masuk ke UNER yang juara monolog. Yes.
Ya pokoknya ada. Ada satu di SMA-nya ada tuh, namanya siapa tuh yang namanya ini dekat pasar ini, sepanjang Buis. Oh, Andes. Andes Paradita. Wow. Nah, itu masuk UNER. Ada yang masuk di UP, Universitas Pendidikan di Bandung. Indonesia, Bandung. Kemudian ada yang masuk UNJ, Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya belum ada. Oke. Nah, mulai peningkatan. Jadi dari tahun 19 itu 42 siswa, tahun ini melalui 68 siswa. Dari 185 siswa yang lulus. Itu sudah bisa dibilang bagus, Pak. Target saya tahun ke depan minimal 50% lulusan Ya. SMA Gangga bisa masuk perguruan tinggi negeri. Oh. Kalau tahun ini nanti kita meluluskan 188. Berarti separuhnya target saya. Jadi next time untuk mencapai itu kita harus kerja keras membenahi pembelajaran. Jadi kita pembelajaran harus mengembangkan pendekatan IM3. Ini baru kan? Ya, kali lagi nih apa? IM3. IM3 itu adalah pembelajaran tinggalkan masa lalu itu KTSP. Karena guru-guru kita masih mindsetnya masih KTSP. Kasih tugas saya Kita pergi. pergi, ya. Nah, pergi ke ruang guru baca koran, pergi ngopi, pergi ngerokok dan sebagainya banyak. Ke depan atau sekarang sudah kita mulai pembelajaran kita kembangkan IM3. IM3 itu pembelajaran yang berbasis inovatif. I kan? Ya. M-nya 3. Ya. Menyenangkan, enjoy learning, menantang contohnya mengembangkan pembelajaran yang menantang. Ya. Ingin menaklukkan contohnya apa? Model-model pembelajaran STEM. Ingat orang STEM. fisika tahu kan Ya, STEM? STEM. Kombinasi antara matematik, teknologi, engineering kan? Ya. Itu lagi ngetren. PBL, problem based learning dan seterusnya yang lagi ngetren, menantang, menyenangkan dan memotivasi. Dan memotivasi. Jadi memotivasi anak supaya mau belajar lebih kangen kan? Ingin menaklukkan soal ini, takluk, berikutnya taklukkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi IM3 itu yang akan kita kembangkan mindset guru-guru ke depan atau mulai sekarang sudah kita kembangkan. Satu, zero jam kosong. Ya. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran berbasis IM3. Yang ketiga adalah melengkapi tadi yang hubungannya dengan konten. Ya. Konten-konten. Mulai tahun 2020 ini SMA Gangga setiap penilaian baik ulangan harian, middle mid maupun akhir semester atau UAS ya, sudah bebas kertas, no paper. Oh, paperless. Yes. Jadi kita sudah mengembangkan penilaian berbasis online. Online. Wow. CBT, IT. computer based test. Ya. Seperti tes CPNS dulu. Ya, ya. Begitu masuk pakai token, Anda mengerjakan 100 soal, dapat skor 10. Pada Ya. soal maksimal 100. Sistem CAT. Tidak apa-apa, pakai CAT. Tapi sekarang menggunakan pakai online dengan HP masing-masing. Ke depan seperti apa ujian nasional berbasis komputer itu NBK, Ya. jadi CBT, computer based test. Seperti kemajuan itu benar-benar Jadi kita harus konten kita bagi. Ya, update. Di samping itu kan kita untuk mengurangi pengeluaran kertas kan Ya. dan sebagainya. Jadi mulai tahun ini kita sudah mengembangkan penilaian berbasis IT. Oh. Jadi dengan tes online, kemudian nanti ke depan tes CBT, computer based test. Wow. Itu ke depan. Ini gagasan saya sebagai pimpinan atau manajer ke depan bahwa SMA Gangga itu benar-benar punya merek. Ingat kan? Ya. Kalau motor yang dikenal apa? Honda. Honda. Jadi SMA yang terkenal mana? SMA Gangga. Jadi Apple Pak kalau Ya. ada buah Apple yang ya sedikit tuh itu dah Apple. Gitu loh. Jadi gitu maksudnya. Jadi Oke. itulah. Jadi teman-teman, jadi di SMA Gangga ini sudah dijelaskan oleh Pak Kepalanya. Jadi sudah secara fasilitas, kemudian baik untuk yang akademik dan non akademik mereka sudah menyediakan. Kemudian buktinya sudah dijelaskan juga sampai prestasinya sampai tingkat nasional. Kemudian bagaimana update ke informasi juga dan semuanya sudah terintegritas dengan baik. Jadi sekolah ini memiliki visi yang jelas, misi yang jelas dan dibarengi dengan strategi-strategi yang sudah terukur oleh Pak Kepalanya. Oke, jadi poin yang terakhir Pak, mungkin Bapak sebelum jadi guru, sebelum menjadi kepala sekolah, sebelum menjadi pengawas, tadi pernah jadi siswa juga Pak. Sudah punya pengalaman. Jadi bagaimana advice Bapak sekarang ke generasi muda, terutama yang ada di KLU pemirsa kita. Kemudian sini kenapa anak itu harus masuk ke SMA Gangga gitu? Jadi bagi anak-anak milenial sekarang hidup ini kan ABCD ya. Hidup karena Allah. B kata birthday, kita lahir. Nah, Anda sekarang dalam posisi C, choice. Pilih sebelum Anda datang yang ketiga, dead. Nah, waktu mumpung Anda punya choice, pilihlah SMA 1 Gangga karena SMA Gangga jelas punya branded. SMA Gangga punya branded. Brandednya adalah
best. Best tadi. Ya, best tadi. Jadi Ya. menghasilkan peserta didik yang punya jiwa-jiwa best tadi. Ya, best. Intinya untuk mengantisipasi, untuk mempersiapkan tantangan global yang serba kompetitif. Serba Maka kita ajarkan di sekolah ini bagaimana dia belajar dengan creative thinking, Ya. kemudian kolaboratif, bisa nanti ke depannya bahwa SMA Gangga itu kita canangkan yang visi yang terakhir itu adalah bisa menguasai bahasa global. Wow. Contohnya adalah harus TOEFL-nya sekian supaya bisa communication Bahasa dalam bahasa ya, Inggris, apalagi daerah kita daerah tourism, sehingga anak-anak kita itu bisa bergaul mengatasi tantangan global ke depan, ya, survive gitu ya. Jadi intinya SMA Gangga SMA adalah Gangga ingin membawa lulusannya menjadi best atau dalam bahasa kerennya menjadi SMA the bestnya di KLU. Jangka 4 tahun pertama. Tahun kedua kalau masih diamanat di sini ya. bisa ke tingkat provinsi dan seterusnya. Jadi tahun keempat insya Allah SMA 1 Gangga sudah menjadi the bestnya SMA di KLU karena kita punya branded dan vision yang jelas. Ada visi, ada misi, Ya. ada tujuan. Tujuannya jelas. Termasuk seragamnya kita ganti. Jadi saya menganalogikan SMA Gangga itu seperti MCI, Ya. Manchester City di Inggris, ya kan? Wow. Yang tidak diperhitungkan tetapi keluar sebagai sang juara 2 tahun berturut-turut kan, Ya. dipimpin oleh Pep Guardiola. Nah, saya mengidolakan Pep sehingga SMA Gangga itu akan saya arahkan ke Sabah ke sana menjadi sang juara. Wow. Dari segi akademik Dan maupun non akademik kita benahi sarana prasarana itu bisa tercapai karena adanya kerjasama di antara tim yang kompak, yaitu dari guru, TU, tukang kebun, tukang sapu dan sebagainya. Semua Jadi kita satu entitas tim yang kompak. Jadi saya sebagai supir harus membawa visi yang jelas dan harus kompak. Intinya di situ. Kalau nggak kompak, ada yang mau ngalor gitu ya tidak akan tercapai. Jadi kita harus vision yang sama, mimpi yang sama, kemudian punya misi yang sama, sehingga goalnya itu akan tercapai. SMA Gangga menjadi sekolahnya sang juara best, itulah brand kita. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Berarti bisa dari interview ini, dari obrolan singkat kita ini sudah ketahuan sekali bahwa kepala sekolah ini sudah sangat cerdas, kemudian penuh inovasi, kemudian penuh strategi. Dan nanti juga akan saya tunjukkan bukti-bukti bahwa kita tidak NATO di sini. Kita tunjukkan semua apa prestasi yang kita miliki selama ini. Jadi kalau mau sekolah, lanjutkan sekolah dan ingin cepat pada masa globalisasi ini, satu pilihannya yaitu SMA 1 Gangga. Oke, terima kasih.